Halo semuanya, selamat datang di podcast Sejarah Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai, aku mau ajukan satu pertanyaan. Kalau kalian hidup di masa awal kemerdekaan, dengan kondisi terbatas, tapi dihadapkan pada ancaman penjajahan kembali, apa yang kalian akan lakukan? Diam, menyerah, atau melawan? Pertanyaan ini bukan sekedar imajinasi, karena itulah kenyataan yang dihadapi rakyat Indonesia pada tahun 1945. Nah, di episode podcast kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling penting dan paling berdarah dalam sejarah perjuangan bangsa, yaitu peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Sebuah momen ketika rakyat biasa dengan segala keterbatasannya berdiri melawan kekuatan militer dunia demi mempertahankan kemerdekaan yang baru mereka saja raih. Nah, pastikan kalian menyimak sampai akhir, karena dari peristiwa ini, kita tidak hanya belajar sejarah, tetapi juga makna perjuangan dan nasionalisme. Bayangkan kalian hidup di tahun 1945. Indonesia baru saja merdeka. Senjata terbatas, komunikasi masih sederhana. Tapi tiba-tiba pasukan asing datang dengan kapal perang, tank, dan pesawat tempur. Pertanyaannya, kalau kalian ada di posisi itu, memilih menyerah atau melawan? Nah, di episode podcast kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Sebuah momen ketika rakyat biasa berani mengambil pilihan paling beresiko, melawan kekuatan dunia. Inilah kisah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Oke, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kondisi Indonesia ini masih jauh dari kata aman. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan menumpang pasukan sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang. Di Surabaya, pasukan sekutu yang dipimpin Inggris mulai mendarat pada Oktober 1945. Namun kehadiran mereka menimbulkan kecurigaan, karena di dalamnya terdapat NICA, yaitu organisasi sipil Belanda yang berniat memulihkan kekuasaan kolonial. Ketegangan antara rakyat Surabaya dan pasukan sekutu pun tidak terhindarkan. Puncak ketegangan terjadi ketika Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan pasukan Inggris di Surabaya, tewas pada tanggal 30 Oktober 1945. Dalam sebuah insiden baku tembak, kematian Malabi ini membuat Inggris murka. Mereka kemudian mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang menuntut seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Ultimatum ini disebarkan melalui pamflet dan juga pesawat terbang, dengan ancaman bahwa jika tidak dipatuhi, Surabaya akan diserang secara besar-besaran. Namun, ultimatum tersebut justru menjadi pemicu perlawanan rakyat. Tokoh-tokoh perjuangan Laskar Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat menolak menyerah. Pidato Bung Tomo pun melalui siaran radio membakar semangat rakyat Surabaya. Dengan suara yang lantang dan penuh emosi, Bung Tomo menyerukan bahwa lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Seruan ini yang menyatukan rakyat dari berbagai latar belakang, pemuda, ulama, santri, hingga masyarakat biasa untuk bertahan dan melawan. Pada hari tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran. Kapal perang membombardir kota Surabaya, pesawat tempur menjatuhkan bom, dan pasukan darat bergerak dengan persenjataan lengkap. Di sisi lain, rakyat Surabaya bertempur dengan senjata seadanya, bambu runcing, senapan hasil rampasan, dan semangat juang yang luar biasa. Pertempuran berlangsung sengit selama minggu-minggu dan menjadikan Surabaya sebagai lautan api. Korban jiwa dalam pertempuran ini sangat besar. Diperkirakan puluhan ribu rakyat Indonesia gugur, sementara ribuan lainnya luka-luka. Secara militer, Indonesia memang kalah. Namun secara moral dan politik, peristiwa 10 November memberikan dampak yang sangat besar. Dunia internasional mulai melihat bahwa rakyat Indonesia benar-benar siap mempertahankan kemerdekaannya. Bukan sekedar negara hasil kekosongan kekuasaan pasca Perang Dunia Kedua, tetapi menjadi negara yang berdaulat. Peristiwa 10 November 1945 ini
kemudian dikenang sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang mereka yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan. Lebih dari sekedar pertempuran 10 November, adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia berdiri di atas darah dan perjuangan rakyatnya sendiri. Dari Surabaya, Indonesia mengirim pesan kuat kepada dunia. Bangsa ini tidak akan menyerah, meskipun harus melawan kekuatan yang jauh lebih besar, dan hingga hari ini, semangat itu seharusnya tidak hanya kita kenang, tetapi juga kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kemerdekaan harus terus dijaga dengan cara dan tantangan yang berbeda di setiap zaman. Sebagai generasi yang hidup di masa damai, mungkin kita tidak lagi mendengar suara tembakan atau ledakan seperti yang dialami rakyat Surabaya tahun 1945. Namun, semangat 10 November seharusnya tidak terhenti sebagai cerita sejarah semata. Perjuangan hari ini hadir dalam bentuk yang berbeda, melawan kebodohan dengan pendidikan, melawan perpecahan dengan toleransi, dan melawan apatisme dengan kepedulian terhadap bangsa. Mengingat peristiwa 10 November bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga bertanya-tanya pada diri sendiri, apa bentuk perjuangan kita hari ini untuk Indonesia? Karena pada akhirnya, pahlawan tidak selalu mereka yang mengangkat senjata, tetapi mereka yang setia menjaga nilai kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan kita tentang peristiwa 10 November 1945, sebuah peristiwa yang mengajarkan bahwa kebenaran dan persatuan rakyat mampu menghadapi kekuatan sebesar apapun. Semoga episode ini tidak hanya menambah pengetahuan sejarah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan yang tidak sedikit. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Saya berharap kisah perjuangan ini bisa menjadi pengingat dan sumber inspirasi bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Sejarah Indonesia berikutnya. Salam sejarah dan merdeka!